warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ania Hasibuan dengan NIM 240170188. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah keamanan sistem komputer dengan judul Serangan Ransomware WannaCry 2017, yaitu dampak dan pelajaran untuk keamanan sistem komputer. Kasus ini menjadi salah satu peristiwa paling terkenal dalam dunia keamanan cyber karena dampaknya berskala global dan menyerang berbagai sektor penting, termasuk rumah sakit dan perusahaan besar. Di era digital yang serba terhubung, keamanan sistem komputer menjadi hal yang sangat penting. Kemudahan teknologi ternyata diikuti dengan meningkatnya risiko kejahatan cyber. Salah satu serangan terbesar dalam sejarah keamanan komputer terjadi pada tahun 2017, ketika ransomware bernama WannaCry menyebar ke seluruh dunia dan menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara, termasuk Indonesia. Serangan ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem digital ketika tidak dilindungi dengan baik. Ransomware merupakan salah satu jenis malware atau perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk menginskripsi data korban. Setelah data terenskripsi, pelaku akan meminta tebusan atau ransom agar data tersebut bisa dibuka kembali. Pembayaran biasanya dilakukan menggunakan Bitcoin agar sulit dilacak. WannaCry menjadi sangat berbahaya karena bisa menyebar otomatis antar komputer melalui jaringan tanpa perlu interaksi pengguna. Serangan WannaCry sendiri pertama kali muncul pada 12 Mei 2017. Dalam waktu hanya 24 jam, serangan ini menyebar ke seluruh dunia. Target utamanya adalah sistem operasi Windows yang belum diperbarui atau belum memasang patch keamanan terbaru. Ketika komputer terinfeksi, muncul pesan tebusan di layar dengan permintaan pembayaran sekitar $300 Amerika dalam bentuk Bitcoin. Dan jika tidak dibayar dalam waktu 3 hari, seluruh data akan dihapus secara permanen. WannaCry memanfaatkan celah keamanan yang dikenal dengan nama Eternal Blue, yaitu kelemahan pada sistem Windows SMBv1. Celah ini sebenarnya ditemukan oleh Badan Intelijen Amerika Serikat, yaitu NSA, dan bocor ke publik melalui kelompok peretas bernama Shadow Brokers. Selain itu, Microsoft sebenarnya sudah merilis pembaruan untuk menutup celah tersebut beberapa bulan sebelumnya. Tetapi, banyak pengguna yang belum melakukan update sehingga serangan ini menyebar dengan sangat cepat. WannaCry menyebabkan gangguan besar di seluruh dunia. Organisasi besar seperti National Health Service atau NHS di Inggris, FedEx di Amerika Serikat, Renault di Prancis, dan Telefonica di Spanyol menjadi korban. Rumah sakit di Inggris bahkan harus membatalkan ribuan operasi karena sistem komputer mereka terkunci. Kerugian total akibat serangan ini diperkirakan mencapai lebih dari $4 miliar Amerika Serikat. Selain itu, Indonesia juga ikut terdampak. Dua rumah sakit besar di Jakarta, yaitu RS Darmais dan RS Harapan Kita, mengalami gangguan sistem akibat infeksi WannaCry. Komputer rumah sakit tidak bisa diakses, sehingga pelayanan pasien terganggu. Kemudian, Kementerian Kominfo dan BSSN saat itu mengonfirmasi bahwa sistem mereka benar-benar terinfeksi oleh ransomware WannaCry dan langsung mengeluarkan imbauan nasional untuk waspada. Ada beberapa penyebab utama mengapa serangan ini begitu parah. Pertama, banyak komputer yang menggunakan versi Windows lama dan belum diperbarui. Kedua, tidak adanya sistem backup data membuat banyak organisasi kehilangan data penting. Ketiga, lemahnya sistem keamanan jaringan dan kurangnya kesadaran terhadap ancaman cyber menyebabkan penyebaran WannaCry semakin luas. Hal ini menjadi bukti bahwa teknologi tanpa perawatan keamanan akan berisiko sangat tinggi. WannaCry bekerja dengan cara mengeksploitasi celah Eternal Blue untuk masuk ke sistem, kemudian menginskripsi semua file penting di dalamnya. Setelah proses enskripsi selesai, muncul pesan tebusan di layar komputer korban. Yang membuatnya berbahaya, WannaCry dapat menyebar otomatis ke komputer lain di jaringan yang sama, sehingga hanya butuh satu komputer untuk menginfeksi seluruh jaringan kantor atau instansi. Serangan WannaCry menimbulkan dampak besar di berbagai sektor.
aktivitas perusahaan terganggu, pelayanan publik lumpuh, dan data pentingnya hilang. Kerugian ekonomi mencapai miliaran dolar serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Kasus ini juga menjadi pengingat global tentang pentingnya kesiapsiagaan terhadap ancaman cyber. Setelah serangan terjadi, Microsoft segera merilis pembaruan keamanan yaitu MS-17010 untuk menutup celah internal Blue. Pemerintah di berbagai negara, termasuk BSSN dan Kominfo, mengimbau masyarakat untuk memperbarui sistem mereka. Menariknya, seorang peneliti keamanan bernama Marcus Hutchins secara tidak sengaja menemukan sebuah kill switch yang membantu menghentikan penyebaran WannaCry di seluruh dunia. Dari kasus ini, ada beberapa langkah penting untuk pencegahan serangan serupa. Pertama, selalu melakukan pembaruan sistem operasi secara berkala. Kedua, membuat backup data secara offline agar tetap aman. Ketiga, menggunakan antivirus dan firewall aktif. Keempat, meningkatkan kesadaran pengguna agar tidak membuka lampiran email mencurigakan. Dan yang terakhir, membangun budaya keamanan digital di lingkungan kerja dan pendidikan. Kasus WannaCry mengajarkan kita bahwa satu celah kecil saja bisa menyebabkan kerugian global. Keamanan komputer bukan hanya tugas ahli IT, tetapi tanggung jawab semua pengguna. Menerapkan langkah pencegahan sederhana dapat menghemat miliaran rupiah dan menyelamatkan data penting dari ancaman serupa. Sebagai penutup, kasus WannaCry menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keamanan sistem komputer harus menjadi prioritas utama di era digital. Dengan pembaruan sistem, perlindungan data, dan peningkatan kesadaran, kita dapat mencegah kejadian serupa di masa depan. Keamanan bukan sekedar sistem, tetapi budaya. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.